Jadi dari episode awal kemarin ada request. Bisa nggak itu yang baju hitam Om Aris? Di ini dulu, branded dulu. Kenapa di grounded? Gantilah yang mungkin Lebih segar. kamu. Oh gitu. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Apa kabar, Bang Supir? Bertemu lagi bersama kita dari ASN 17+. Saat ini kita berada di Uncle Joe Coffee di Bogor. Udah mulai menjauh ya? Ya kebetulan menjauh, bukan menjauh sih, kita pengen keliling-keliling ya. Oke. Kenapa itu? Kenapa? Ya karena satu, kita ingin membawa suasana di obrolan kita kan di coffee shop ya, jadi Perjalanan dinas ini ya. Perjalanan. Bukan. Enggak, ini pribadi. Jadi ini pribadi ya. Kebetulan kita ada pengen berkeliling lah ke kedai kopi ya. Satu untuk membawa suasana yang berbeda, Mempromosikan ya, kemudian inilah ya, juga ekonomi untuk lokal ya. mempromosikan ekonomi ya, kedai-kedai kopi lokal yang brand-brand lokal ya. Dan juga tentunya menggerakkan ekonomi lah sih. Ini Mas Aris nih? Om Aris kemana Mas Kabul? Om Aris. Jadi dari episode awal kemarin ada request. Bisa nggak itu yang baju hitam Om Aris? Di ini dulu, branded dulu. Kenapa di grounded? Gantilah yang mungkin Lebih segar. kamu. Oh gitu. Tanam lokal ya. Podcast kita ini 4 maksimal. Oh gitu. Ini sih alasan aja. Jadi dia lagi ada penugasan. Oh lagi enggak. Demi Republik dia. Oh dia lagi ada penugasan demi Penugasan apa Republik. nih? Ada konsep. Dia lagi ini pesan resiko katanya tahun depan. Kan dia perencanaan. Oke. Katanya perencanaan yang baik yang melibatkan Tuhan. Oke, seperti biasa ada Ya, saya Irsan, temannya Mas Aji, temannya Mbak Bintang Tamu, nanti penasaran kan? Sama siapa? Teman saya yang satu ini siapa namanya? Masih pada ingat nggak teman sipil? Teman sipil. Kabul. Sebenarnya saya pesepeda, bukan. Oh gitu. Nggak seperti mereka ini. Pejalan kaki. Iya. kelihatan dari kopinya ya. Saya pikir tadinya tukang apa, jualan apa gitu. Kopi keliling. Kopi keliling. Kopi keliling. Asal jangan kopi palsu. Iya. Ya udah hadir teman sipil kita juga di sini, silakan. Ya sebentar. Sebentar, belum kenal nih. Bedanya di sini ya, sipil ya. Kan kalau konsepnya kita ini persmana. Kita nggak kenalin, jadi kenalin Sendiri. Jadi kenalin sendiri dulu, nanti juga nanya-nanya sendiri. Berarti jawab kita punya teman sipil baru nih. Silakan Mbak. Tapi sebelumnya saya boleh izin pakai itu dulu ya, pakai masker dulu. Oh iya. Oke ya. Oke. Penting udah dilihat kan? Ini udah dilihat. Jadi kalau ketemu di jalan bisa nyapa Bisa ya. nyapa. Hai Rima. Kok udah berjalan? Udah berbocor. Udah bocor. Sorry. Tetap jaga prokes maksudnya. Oke, saya Rima dari PPATK. Itu aja temannya Pak Aji, Mas Devi, dan Pak Irsan. Oke. Mbak Rima di PPATK? Iya. Waduh, hati-hati nih. Bahaya. Buat yang biasa Jangan suka cuci-cuci uang loh. kabul nih. Biar jemas ya. Jangan dicuci. Udah berapa tahun Mbak Rima jadi ASN? 11 tahun. 11. Alhamdulillah. Udah lumayan ya. Udah bisa Baru sih, inilah ya, baru 11 11 tahun. 11 tahun. Berarti udah berapa kali KPR itu? Waduh. Udah lunas KPR-nya. Di sekolah gini gitu ya. Ini umum kita ya. Profil kita. Tapi Mbak Rima ini udah berkeluarga ya. Sudah alhamdulillah. jangan ada yang kecewa nih teman-teman sipil pria. Mbak Rimanya udah berkeluarga ya. Anak 3 ya kan. Oh iya. Anak 3 gitu. Anak Oke. Tapi suami 1 ya. So, alhamdulillah. Suami satu. Cukup produktif ya Pak. Juga produksi. Hari ini kita kebetulan karena ada Mbak Rima ya, kita pengen ngobrolin tentang pengalaman kita selama WFH kemarin ya. Di masa Oh sekarang juga sekarang, WFH. oh ya sorry. Sebelum ke WFH, Soalnya ada juga yang udah nggak WFH. Oh ada juga. sebelum ke topik WFH. Kan kalau ASN tuh kerja ya. Nah sebelumnya nih, sebelum pekerjaan, punya hobi lain nggak? Bisa di. Oh ya sebelumnya serius ya. Iya.
hobi ya ada lah pasti ya kan, hobi olahraga ya kan. Olahraga. Lagi musim-musimnya goes nih. Workout. Oh iya. Olahraga, musik itu hobi banget. Nomor satu hobinya emang di musik kan, ya nyanyi, ya main musik cocok dong ya. gitu. Bisa mainin alat musik apa? Berkebun, gitar ada gitar. Oh gitar. Genre musiknya? Ya, campur sari ya, campur sari. Oh campur sari. Campur sari. Cocok ini. Oh. Kalau olahraganya apa? Dari mana? Badminton sama goes. Oh betul, rutin itu. Oke. Biasanya sama Pesan minum dulu nih. di rumah. Oh ya, Ada pesan duluan. saya ice leci. Tea, iya. Nah, Lemon tea. iya. Saya cappuccino panas. Hot cappuccino. Iya. Apanya? Ada lagi? Masih. Ada snack-snack? Mungkin taruh aja. Snacknya Ya lanjut aja sambil ngomong. Iya. Sorry, ini sebelum ke situ lagi nih. Kalau lihat latar Krempes aja lah. sorry ya. Krempes. Nah, taruh sini. banyak sama kita tadi. berapa? Iya. Satu Ya, itu dulu aja. yang kedua dua lah. Gowes, ngomong gowes nih, kan lagi apa sih happening lah ya istilahnya ya. Ada komunitas nggak di PPATK? Komunitas gowes? Ada, tapi kebetulan kan aku di pusdiklatnya ya. Pusdiklatnya mungkin nggak terlalu banyak. Nah, kalau di PPATK-nya ada komunitas. Ada ya. Itu ikut Bisa gowes collab kan? nanti ya. Barang kita nih. Ke Kota Tua, kan kalau dekat-dekat sana ya ke Kota. Itu ikut apa senang goes karena memang senang atau karena pimpinan hobinya goes Oh juga gitu? enggak. Biasanya gitu ya, top down ya. Aduh. Oke, kita kembali ke itu tadi yang Mbak Eva. Balik ke laptop. Eva. Coba diceritain ya Mbak Rima, ini kan kebetulan sebagai ASN yang ibu rumah tangga juga dengan anak yang masih kecil-kecil. Coba pengalamannya gimana ceritanya? Ntar dulu, yang sukanya atau yang dukanya dulu nih? Nah, itu Ya mungkin yang dukanya dulu. Yang dukanya dulu, yang dukanya dulu. Biar happy Sedihnya ending dulu ya. nanti. Ya, Biar nanti happy ending. sedihnya dulu ya kan, dukanya. Sebenarnya sih hampir sama ya tuh kalau dukanya WFH. Dukanya itu kayaknya hampir sama dirasakan semua orang tua ya, terutama ibu-ibu. Karena kita kan menyambi ya Pak ya, punya anak yang juga kebetulan dengan sistemnya SFH ya, school from home juga. Jadi sambil kita ngajarin, sambil kita urus rumah. Nah kebetulan juga nih, saya lagi posisi kurang ART ya di rumah, jadi nyambi-nyambi dan juga harus memulai kewajiban kerja kan gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar bagi waktu. Itu aja sih pas jam-jam kerja yang harus nyambi, anak nyambi sini harus pintar-pintar kita gimana bagi waktu. Tips atau triknya lah, itu kan ngatasin itu gimana gitu, biar mungkin teman-teman sipil lainnya Betul. ibu muda juga ya bisa terinspirasi. Betul. Misalnya lagi Zoom gitu atau lagi ngerjain tugas yang harus selesai segera gitu ya, Iya. tiba-tiba anak minta perhatian Iya, atau iya. suaminya yang minta perhatian gitu kan. Mana yang didahulukan? Suami, anak atau kantor? Kalau jam kerja mungkin Kantor. kami dulu ya. Jam kerja mah. Iya, Ragian. Iya, contohnya nih, misalnya lagi masak ya atau lagi apa ya, saya mohon maaf ya, saya sampai bawa itu Ganti peralatan gadget, kerja, nempel laptop dulu. nempel nggak di meja makan gitu Pak, ya kan saya kadang sambil gitu kan nyiapin sarapan mereka atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau jam kerja kan mulai jam 7 ya sampai dengan jam 4 sore gitu kan. Nah ada waktu-waktu nggak bisa dipungkirin kita kepake nih jam-jam itu untuk entah bantu anak apa gitu kan. Pasti kan itu ada yang kebuang. Nah itu saya kompensasikan dengan jam malam biasanya. Jadi saya Menambah ganti. jam kerja sendiri, Iya, inisiatif iya. ya. Saya mau nanya juga, pernah nggak mengalami ketika harus meeting sampai malam, hari Sabtu dan Minggu meeting? Pernah. Oh ya, berarti Pernah. Kira-kira Sama lah dengan kita ya. Kerja nambah atau malah gimana? Betul. WFH itu. Benar, malah Panjang, nambah. Iya, malah mohon maaf jadi malah kayak nggak bukan beraturan gitu ya. Cut off-nya ini ya. Betul. Malah nggak jelas ya. Malah masih diminta data, tapi ya itulah seninya ya gitu kan. Itulah serba-serbinya sih saya gitu. Kalau suami sendiri, ya gimana responnya? Apakah mungkin pernah ngeluh atau gimana? Gimana kalau suaminya lah terhadap SFH ya. dengan tadi Mbak Rima harus terbagi lah di rumah itu jadi terbagi itu gimana? Ya Pernah kalau protes dari nggak? awal nggak protes sih, cuman ya mungkin kasih itu aja sih, Ya, sama. ingetin. Karena suami bekerja sebagai ASN juga ya, mungkin Betul, bisa memahami ya. Betul. Nah, tapi kalau mungkin yang suaminya bukan ASN, ya, selama ini taunya istrinya juga mungkin, karena kita ASN ini kan dikenal santai ya, orang-orang taunya ASN itu kerjanya santai, enak. Orang-orang. Orang-orang. Kadang kita tuh Kaum rebahan gitu kan. Iya, Aparatur
santai. Ada kata Om Kabul. Ya jadi kayak sampai timbul meme-meme dia di sosial media tentang apa yang tulisan WFH bukan berarti 24/7 gitu kan. Itu juga. Ya itu teman-teman sipil semua yang mungkin yang non ASN ya. ASN itu nggak santai. Tadi Mbak Rima tuh bagaimana dia harus membagi tugas sebagai Betul. wanita karir, ibu rumah tangga, dan Istri. seorang istri. Seorang istri, betul. Nah tadi kembali ke suami tadi pernah nggak? Ya sedikit protes gitu. Dia nanya pernah protes dia. Biar kita bisa protes ke istri juga kali gitu. Dan kita bisa jadi suami yang baik. Buat kita lah kita belajar. Betul. Ya nggak itu sih nggak banyak protes sih karena emang ngerti sih paham. Cuman kalau pas saya pas ganti kompensasi waktu tengah malam tuh kan saya bangun tengah malam itu saya kerjakan yang tadi waktu yang saya ambil gitu kan. Nah itu mungkin yang agak-agak udahlah kamu jangan sih dulu gitu kan. Ya tetap kan tanggung jawab ya gitu kan. Pasti. Tapi sorry kalau misalnya ada deadline nih, deadline harus segera gitu kan. Tentunya nggak ditunda dulu kan. Ya enggak lah. Langsung. Iya. Ya itu berarti kan meskipun WFA tetap tugas-tugas kedinasannya selesai gitu ya. Harus itu target kinerja kita harus Prioritas. tercapai. Prioritas tetap itu. Betul. Sama ini sorry. Kalau cerita juga dari sisinya itu jangan nanya dari mana kesannya dari wawancara. Tidak Dari- apa-apa, terima aja lah. Oh gitu. Terima aja lah. Punya ruang khusus nggak? Saya takutnya beliau takut gitu. Punya ruang khusus karena kan FDS itu biasanya punya ruang khusus. Iya. Nah ini Apakah kedap suara? Nggak ada. Misalnya harus dedicated. Dedicated itu untuk orang kerja itu Nggak ada. ada, nggak Jadi ada. saya- Nggak. kalau saya berbicara pengalaman saya ketika pertama-tama WFH dilakukan ya awal tahun 2020 ya bulan Maret itu kalau nggak salah, kita kan sebetulnya secara di rumah saya terutama ya nggak siap untuk WFH karena rumah kami kan kecil. Jadi di awal-awal saya itu sama istri saya itu bekerjanya berhadapan-hadapan di meja makan, saya di sebelah sini. Jadi ketika saya rapat dia terganggu, ketika dia rapat saya terganggu gitu. Terus Akhirnya masing-masing jalan keluar, akhirnya bisa. saya ruang tamu saya kosongkan, kursinya karena kebetulan udah rusak, udah lama saya keluarkan. Saya beli meja kerja. Jadi sekarang saya kerjanya di ruang tamu, dia di ruang makan, agak lumayan. Untung Mas Haji Ya. punya kemampuan finansial. Ya, Nah, betul, sekarang kalau guru PNS ekonomi. ya kalau teman sipil yang nggak punya kemampuan finansial gimana gitu kan? Iya. Kalau nggak boleh gimana? Oh, nggak boleh dia ini ya LDR. Dia LDR soalnya. Karena sendiri kan. Sendiri jadi maksudnya apa mau di rumah maupun di Kamu kantor gitu jadi Ada Om Rek datang. Sepi, Makasih ya. kan? Thank you bro. Lanjut. Ada teman sipil datang udah jauh. Selamat datang kamu siapa dulu? Sapa dulu. Pesan-pesan kamu. Terus ini apa? Tadi kan didukung nggak kantor nih misalnya sarana Nah, sarananya itu apa dulu? laptop, kuota gitu. Didukung. Alhamdulillah Didukung ya, semua alhamdulillah. kantor tuh memfasilitasi Oh, ya. artinya dan tetap ya negara Tetap. support ya. support banget betul. Saya juga membayangkan kalau ASN yang tiba-tiba kita WFH di awal dulu ya, di awal. Yang nggak punya laptop, berarti dia WFH-nya gimana di rumah gitu ya? Pakai HP. Pakai HP ya. Sampai ada yang pinjem loh. Teman Oh, gitu. awal-awal ada yang pinjem sama Awal-awal tetangganya. ya. Iya. Saya juga pinjam sih sama anak sih Bisa sebenarnya. pinjam, bisa sewa, Bisa sewa, iya. Karena dia anak kos kan kebetulan kan banyak yang itu juga ya. Anak kos juga. Ya pasti banyak dinamikanya ya. Ya. Nah itu kan dukanya. Nah sukanya Sukanya. lah. Dari sisi seorang ibu rumah tangga. Silakan. Sini. Ini lanjut Mbak Rima. Sukanya WFH ya itu aja sih. Bisa apa ya lebih fleksibel kali ya dari sisi waktu gitu kan. Ada kayak gini nih kayak saya tiba-tiba. Terus kayak apa ininya ya apa jadwal ketemu anaknya jadi lebih banyak gitu ya. Oh iya. Jadi saya lebih mengetahui perkembangan anak-anak ya Pak. Iya, iya. Sebenarnya tuh pelajaran dia kan saya mungkin kurang begitu mengikuti ya. Iya. Tapi sekarang saya jadi tahu oh dia tuh sekarang sudah mulai hafalan ini loh. Oh dia sekarang Oh. mulai pakai sini. Jadi Itu ada kendala nggak waktu itu kan kebetulan anak masih SD. Kebetulan kami kan saya kan anak sudah kuliah dan SMA. Om Mirsan udah kuliah dan SMA udah kuliah dua-duanya. Jadi SMP yang udah cukup dewasa untuk bisa belajar mandiri. Saya membayangkan kalau yang SD itu ngajarinnya gimana ya? Saya aja nggak bisa ngajarin dulu. Makanya itu jadi sampai pernah saya lagi rapat, saya lagi ditanya ya sama pimpinan, mama ini Iya sering kalau sering. mungkin tadi saya tidak nyalakan apa video bla gitu kan, jadinya ya kayak gitulah Pak gitu. tapi ya pimpinan Pimpinan ini lah, paham. paham lah memahami ya gitu ya. Nah anak-anak sendiri protes nggak melihat
ayah ibunya di rumah, tapi perhatiannya tidak ke mereka gitu kan. Perhatian tetap di laptop, tapi Iya. gitu. Secara fisik Ada ada. di rumah tapi pikiran atau itu gimana? gitu. Anak gimana? Kalau anak-anak kebetulan alhamdulillah nggak seperti itu ya Pak. Cuma malah jadi agak susah nih ketika kami udah mulai, sekarang kan 70% Pak, bukan Pak. Oh, udah mulai Oh, ketemu iya. Oke. Nah, saya agak lebih banyak ya, seminggu bisa 3 kali ke kantor. Mama kok udah ke kantor gitu, tahunya kan selama ini di rumah gitu ya. Dia udah mulai edik dengan yang baru ya. Tadi kan apa? Rumah kantor. Jarak rumah kantor berapa kilo? 11 sekian. 11 sekian ya. Artinya 11 sekian apa nih? Kilo. kilo. Namanya hari. 11 sekian hari berarti. Saya sebenarnya ketika Kira 11 kali ganti kuda gitu. ketika dia misalnya WFO maupun WFA, mungkin dari sisi apa jarak untuk menjangkau ke kantornya kan nggak terlalu jauh. Iya. Dan mungkin dari sisi biaya kan Iya, betul. ketika dia WFA atau WFO itu nggak terlalu kerasa Di biaya transportasinya, ya. Tapi kalau mungkin teman yang memang misalnya Jakarta Bogor, nah Iya. itu mungkin dari sisi Ya, mungkin dari sisi transport memang nggak banyak Kalau saya terpengaruh, sih- tapi dari sisi jajannya kita di rumah jadi lebih Ya. banyak. gampang ya. Karena sekarang kan baik dengan Ya. jari Anda bisa memesan semua Kalau saya macam sih yang kita lebih, mau. kalau itunya lebih pada nggak perlu pagi-pagi itu harus bertarung itu. menaklukkan Iya. lalu lintas Pasti. Jakarta. Nah itu. rutinitas Ya, yang itu yang menarik itu selama juga ini kita kelebihannya. baru jam setengah 6, jam 6 tuh harus udah keluar bertarung di jalan rumah. raya, saya nggak perlu. naik KRL bergelantungan. Nah, ini angkutan. Makanya itu kan ada istilah kan pantang pulang sebelum petang kalau kita kan. Terus sekarang saya balik. Saya damkar sebelum padam. Iya. Terus jam 5 tuh saya udah mandi gitu ya. Rutin mandi jam Iya. Kalau dulu jam 5 kita masih di kantor, kita jam 5 udah mandi, ngopinya udah di rumah. Lebih sering menikmatin kopi buatan istri dibandingkan buatan warkop gitu. Iya. Makanya sekarang jadi rindu warkop. Pantesan ekonominya tumbuhnya cuma 7%. Oh, gitu. Gara-gara banyak kopi di Karena- rumah. Artinya gitu ya, kita nggak tidak selalu dalam kondisi terburu-buru, terutama yang di Jabodetabek ya. Selama ini kan kalau kita kerja tuh mau ASN atau yang swasta, hidupnya kan selalu dalam keadaan terburu-buru dan hidup di jalan. Betul. WFH ini ya positifnya kita Tua, apa istilahnya ya, ya, Pak? tua di jalan. Ya, itu ya. Aku yang nanya ya. Aduh. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Pejabat pejabat ya kan, pejabat ini pasti kan makin banyak ternyata waktunya beliau ini untuk rapat atau meeting. Kalau dulu kita tatap muka, oke hari ini jam sekian kita bisa di kantor, jam 4 sore kita bisa di kantor. Nah sekarang kan pasti mengalami yang namanya paralel dong Pak. Double meeting ya. Oh bisa 3 Bapak. Ya. Gimana pengalaman Bapak? Kira-kira, aduh, sih nggak sih gitu kan harus kita konsentrasi satu dengan satu hari ini gitu. Ya. Saya yakin kita mengalami dari Om Kabul ya cerita lo yang di bagian Ya ini nih. sering gitu double meeting kan. Sebenarnya kalau kita hanya mendengarkan, tapi maksimal 2 menurut saya. Kalau udah 3 itu udah pusing. Kalau 2 mendengarkan maksudnya nggak aktif banget, Iya. itu masih bagi meskipun juga nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau memang misalnya kita harus dimension, harus Iya. respon, harus Presentasi, menyampaikan pendapat segala macam itu repot Pak. Sehari pernah paling Strategi banyak berapa Zoom meeting? Pernah paling banyak. Dari pagi sampai jam kerja ya. Oh ya enggak Ya, soalnya pernah kan di bisa malam alam juga. ya, pada saat bersamaan Nah, gitu. pokoknya sehari paling banyak berapa? Bisa sampai 5 sampai 6. 5 dan 6, lumayan banyak. Satu hari 5 kali meeting, 5 kali meeting. Saya pernah Oh. 8. Satu hari Iya, luar biasa. pernah 8. Di awal-awal itu ya, waktu Iya, awal-awal iya, iya. 4, 8 gitu. Dan itu sampai jam 10, jam 11 malam. Oh. Dan memang saya sepakat Iya. dengan Mas Kabel tadi. Apa? Kalau untuk kita nggak terlalu aktif, double Zoom meeting masih manageable Ya. lah. Tapi kalau udah triple, saya pernah tuh triple itu, aduh, itu kayak dengung habis itu kuping. Karena kan kita nggak mungkin nyalain Ya, speaker semua, ada ya. yang harus pakai earphone ya. Ya. Jadi saya satu earphone Buat pakai satu handphone, earphone. satu lagi meeting yang pakai laptop. Oh, Baru satu lagi dikecilin, Ya. yang kita nggak aktif. Akhirnya setelah meeting tiga-tiga saya nggak tahu Ada harus yang tahu, laporan ya. apa. Itu kalau saya paling banyak sih 2 kali meeting yang bersamaan, yaitu 2 meeting ya maksudnya. Sehari berapa paling banyak? Pernah Start paling itu banyak. pernah sih paling 3-4 kali lah. Oh, masih. Ya, Bisa karena kan saya bukan pejabat ya, jadi mungkin ikut meetingnya lebih sedikit Atau dibanding. karena pejabat sering disposisi ke bawah, gitu kan, barang buahnya yang apa? Iya. Ya kalau dulu kan ketika rapat fisik kan bisa dibagi tugas nih, kamu kesini, kamu kesini. Nah sekarang kan semuanya harus ikut meeting di script itu, jadi memang itu jadi perlu. Kalau Mbak Rima ya, sehari pernah berapa kali? 4 mungkin maksimal. Maksimal 4 meetingnya. Tapi yang double meeting sering juga. Jadi ya. Dan paling sering itu yang malah double meeting itu yang ya. Maksimal 4 itu kalau Oh enggak. cowok aja 4.
ceweknya maksudnya. Oh, kirain apaan? Cewek boleh juga. Oh, nggak apa-apa. Kalau rapat boleh 4. Kesetaraan rapat. Iya. Ini udah berapa lama Oke. kita ini? Ya. Oke. Ya, jadi ya dari cerita Mbak Rima kita gitu ya, pada prinsipnya teman-teman sipil ya, kita itu ada 2 pilihan ya. Kita punya 2 pilihan ya. Dengan new normal ini, apakah kita akan mencoba adaptif dan menikmatin new normal ini? Karena kita nggak bisa hindarin. Ini udah terjadi. Apa ini yang mau nggak mau kita menyesuaikan. So must go on. Nah, atau kedua kita mengeluh. Iya. Itu pilihannya. Cuman apapun pilihannya teman-teman sipil, kami pastikan bahwa mengeluh tidak menjadi solusi. Jadi jangan mengeluh. Mungkin dari cerita kami, khususnya ibu-ibu muda yang teman sipil, seperti Mbak Rima, mungkin bisa mengadopsi apa yang dilakukan Mbak Rima tadi. Intinya adalah output tugas-tugas tetap selesai. Tercapai. Mungkin itu ya. Ya. Soalnya Mbak Rima kan harus pulang ya. Oke, kan ada ngopi sore-sore. Ditungguin suami dan anak-anak di rumah. Suami dan anak. Oke ya, teman sipil. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silakan di subscribe ya. Oke, sampai ketemu.